فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malaila la yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Fakasyabna angka gitu agak babasaraka yaumal hadid. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Islam, iman, ihsan, wabil khusus sehat afiah, baik agama kita, dunia kita, harta benda kita, maupun keluarga kita. Serta salawat salam semoga tersanjung dan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya yang agung, para ahlul baitnya yang dicintainya, khususnya kita umatnya yang masih mau mengaji. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga kita berterima kasih pada guru-guru kita, wabil khusus guru-guru agama yang telah bimbing kita minaz zulumati lan nur, daripada dunia kegelapan hingga kita dijalankan di jalan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau-beliau, baik yang di pondok-pondok pesantren, baik yang di madrasah-madrasah, baik yang di musola-musola, baik yang di masjid-masjid, yang ngajarin kita dengan ikhlas, dengan sabar, dan kita yang diajar mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan segala hilaf-hilafnya, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita sudah memasuki yang dimana hikmah nomor 12, yang dimana kita belajar pelan-pelan untuk menggapai ridhonya, daripada ridha Allah Subhanahu wa taala, supaya hidup kita menjadi benar pelan-pelan gitu. Nggak ada orang ngaji instan, nggak ada, semua harus proses gitu. Sebelum dilanjut, adakah yang mau ditanyakan dahulu? Kalau nggak ada, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu tsaniyatul asyara minal hikamil al-ataiyah. Qala al-imam al-alama al-arif billah Syekh Tajuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Abdillah Sekandari rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi barakatihi wa bi ulumi. Qala Syekh ma nafa'al qalbu syai'in mislu uzlatin yadhulu biha maidana fikr. Tidak ada sesuatu yang sangat berguna bagi hati atau bagi jiwa sebagaimana menyendiri untuk masuk ke medan tafakur atau medan perenungan. Wallahu a'lam bishawab gitu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Ibrahim bin Adam
sedang berburu. Lalu ketika dia sedang berburu, dengar hatib, suara tanpa rupa gitu, yang mengatakan, alihaza khuliqta, apakah untuk ini kau dicipta? Itu. Seketika beliau langsung sadar dan langsung ke medan perenungan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah daripada ulama, dikatakan la syai'a anfa'a lil qalbi min uzlatin ay halwatin mashubatin bitafakkur, yang artinya tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hati daripada beruzlah atau menyendiri disertai tafakkur, berpikir apa tentang untuk apa dia diciptakan gitu. Seorang murid kalau benar-benar ingin usul kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah ia berusaha bagaimana supaya hatinya tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dalam usaha ini tidak lain ialah uzlah atau tafakkur gitu, yang bisa menimbulkan rasa takdim di hati dan menambah keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bahayanya murid yang tidak uzlah banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan perumpamaan seorang sahabat yang tidak baik bagaikan pandai besi yang membakar besi. Jika kamu tidak terkena percikan apinya, maka kamu terkena bau busuknya, begitu. Atau Allah Subhanahu wa taala memahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai putra Imran, waspadalah selalu dan pilihlah untuk dirimu seorang sahabat, dan sahabatmu yang tidak membantumu untuk membuat taat kepadamu, maka ialah adalah musuhmu, gitu. Yang pada intinya, bila mana kita salah bergaul, salah pilih teman, kita berteman, berkawan malah makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, ngurusin hobi mulu, ngurusin dunia mulu, tandanya dia musuhmu dan tolong ditinggalkan, gitu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mau tanyakan dulu kah sebelum dilanjut ke pembahasannya? Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati itu terletak di diri, bukan hati manusia pada umumnya, bukan. Tapi ada dua kondisi hati. Yang pertama ialah dia tenang hati. Bila mana hati tenang atau mutmainnah, dia berarti ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya, sepanjang waktunya diingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya ialah hati yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tenang di dalam hidup. Dia tenang di dalam hidup. Dia tenang di dalam hidup, gitu. Sebab apa? Hati yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap menitnya, setiap detiknya bahkan, gitu. Lalu yang nomor dua ialah hati yang gelisah. Hati yang gelisah karena dosa dan maksiat, gitu, akan berdampak kepada kesulitan hidup. Kesulitan hidup apa yang dimaksud di dalam surat Yunus ayat 100 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah wa yaj'alur rajsha allazina la yaqilun. Ialah, dan tidak seorang pun akan beriman pada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah, dan Allah akan menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti, gitu. Kita dikasih hati ini untuk memahamin, untuk mengerti kenapa kita diciptakan, gitu. Seperti tadi kisahnya Ibrahim bin Adam, dengar hatib, suara tanpa rupa yang sedang lagi berburu. Ada suara yang berbunyi, alihaza khuliqta, apakah untuk ini dicipta, gitu. Padahal manusia di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 dikatakan,
tidak diciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala gitu. Saudara-saudara yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah kita masih menentang Allah Subhanahu wa taala gitu? Bila mana hati kita masih gelisah, masih merana, berarti ada obatnya yang sangat manjur, yakni uzlah dan tafakkur. Ini akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama ialah uzlah gitu. Uzlah yang pertama ialah tanpa guru. Uzlah tanpa guru ialah menyendiri lebih baik gitu. Menyendiri lebih baik dia. Uzlah tanpa guru, menyendiri lebih baik gitu. Sebab apa? Sebab ketika dia menyendiri, selamat hati daripada penyakit hati. Beda kan kalau kita ngumpul sama kawan-kawan, kalau nggak fitnah, gibah, gosip, ngomongin orang, atau mungkin tahusus sana-sana, najasus tuh banyak lah yang kita jadi penyakit hati kita gitu. Kalau menyendiri itu lebih baik gitu. Untuk orang yang tanpa guru, menyendiri lebih baik. Poin nomor 2 ialah selamat anggota badan dari penyakit hati gitu. Bila mana kita uzlah tanpa guru yang bimbing kita, berarti kita selamat anggota badan kita dari penyakit hati gitu. Mulut kita yang benar ngomongnya, kuping kita yang benar dengarnya, mata kita yang benar melihatnya, kan gitu. Selamat anggota badan daripada penyakit hati. Lalu yang nomor 3 poinnya ialah terpelihara daripada orang-orang jahat gitu. Berbeda kalau kita masih berkumpul sana sini, main sana sini, orang jahat banyak di sekitaran kita, bahkan kawan duduk kita jahatnya minta ampun, tapi kita tidak pernah mau tahu, tapi kita tidak pernah sadar gitu. Kita nggak enakan sama kawan duduk kita, padahal dia sudah ninggalin majelis, bantah orang tuanya, tidak mau sholat sana sini, tapi kita masih mau berteman dengan dia. Itulah tandanya orang yang tidak mau berpikir di dalam surat Yunus tadi. Lalu yang nomor 4 ialah selamatnya agama. Menyendiri tanpa guru bisa selamat agamanya kalau kita benar di dalam uzlahnya gitu. Bila kita benar, selamat agama kita gitu. Saudara-saudara yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila ada yang mau ditanyakan boleh. Jadi kita yang mana nih? Nanti udah belum kita uzlah nih di dalam hidup kita? Menyendiri lebih baik kalau tanpa guru gitu. Lalu yang nomor 2 ialah uzlah dengan guru. Uzlah dengan guru itu ada 2. Yang pertama ialah ikut guru lebih baik. Ikut guru lebih baik ketimbang dia menyendiri gitu. Sebab apa? Sebab guru yang bimbingnya pasti punya maksud tertentu, punya ilmu yang bisa mengantarkan ente kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ikut guru lebih baik gitu. Sebab apa? Sebab ente bakal belajar banyak kalau bersama guru gitu. Cuma nanti garis bawahin, banyak orang yang mental, enggak kuat dia bersama guru, enggak kuat hinaannya, enggak kuat caciannya, enggak kuat begini begitu gitu. Apalagi sama aneh tuh sering aneh menghina, karena tadi maksudnya ialah untuk mendidik yang lebih baik, tapi ente keburu baper duluan gitu. Lalu ialah suhbatu solihin fi majalis, berkawan dengan orang soleh atau kawan-kawan satu majelis. Ketimbang menyendiri, lebih baik ente berkawan dengan kawan majelis. Bila mana ente beruzlah dengan guru gitu. Poinnya ada 2, yang dimana 2 poin ini bisa saling menasihati gitu. Jadi bila mana nanti ente berkawan dengan kawan duduk,
saling nasihat menasihati gitu, saling menasihati gitu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah beruzlah tanpa guru, yang kedua beruzlah dengan guru, dengan poin-poinnya tadi yang kita sebutkan, kita pahamin, kita belajar pelan-pelan, lalu ada waktu uzlah, waktu menyendiri. Kapannya gitu. Yang pertama ialah malam hari, di waktu tahajud. Uzlah yang terbaik ialah di malam hari, waktu tahajud gitu. Yang dimana ialah tadi tuh, ketika orang lain tidur, ente bangun, ngambil air wudu, baca Quran dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wih, manusia sakti nih begini nih gitu. Tahajud bangun. Kalau kita kan tahajud melek tapi begadang, ngomongin orang gitu. Lalu nomor 2 ialah waktu duha. Waktu duha, ketika orang sedang asik-asiknya bekerja, dia sholat duha 4 rakaat gitu. Kata Yarhamu guru sekumpul, ciri-ciri orang soleh ialah dia sholat duha 4 rakaat tidak putus gitu. Bukan berarti jadi wajib ya, bukan. Duha tetap sunnah, tetapi dia meluangkan waktunya hanya kepada Allah di saat orang lain sibuk nyari duit gitu. Yang nomor 3 habis maghrib, ketika orang lain lalai pada pulang kerja apa bagaimana kan gitu, pada di jalan atau pada ngapain kan, dia baca Quran kan gitu. Dia sholat sunnah awabin, sunnah taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ada kisah orang dulu, cerita daripada Yarhamu Kiai Haji Syafi'i Adnan, yang dimana ada satu keluarga pergi haji 5 orang, satu orangnya 3 juta, berarti 3 kali 5, 15 juta. Tahun 80-an, coba bayangin tuh, 15 juta. Kalau dibeliin cendol kan tenggelam ini kampung kan gitu ya. Berenang pada cendol kan gitu. Anak-anak sekolah pada libur karena tadi pada berenang dalam cendol. Ketika diperhatiin, ketika habis maghrib orang tuanya open, dimatiin TV-TV, suruh sholat bersama, belajar baca Quran bersama. Habis itu dibimbing makan, habis itu belajar gitu untuk kehidupan yang sangat dahsyat yang sudah mulai hilang pada hari ini. Kebanyakan kita habis maghrib masih di jalan. Habis maghrib anak kita kagak suruh pulang, nggak tahu ngelayap kemana, nggak tahu dah. Orang tuanya udah nggak peduli sekarang. Orang tuanya hanya peduli pada perutnya sama HP-nya doang udah. Ini. Lalu nomor 4 ialah sebelum subuh. Ketika orang lain belum bangun, dia udah bangun. Dia sudah berzikir subhanallah bihamdihi subhanallah hil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallah hil azim astaghfirullah 100 kali dia udah berzikir itu tuh. Dia udah sholat sunnah qobliyah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh gitu. Rasulullah SAW bersabda, katanya orang-orang yang sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh dikatakan lebih kaya di dunia ini gitu, karena dunia ini nggak ada artinya gitu. Ini mah cerita-cerita wali, enggak, iya wali. Kalau kita mah belum bangun kan subuh juga gitu. Lalu yang nomor 5 ialah uzlahnya, ialah kapan aja dah gitu katanya. Ketika diri ini mulai lelah terhadap sesuatu gitu, kapan aja dah. Ketika diri ini mulai lelah terhadap sesuatu gitu. Contohnya kita udah capek kerja, capek berdagang, capek ngurus anak, capek ngurus suami, ngurus orang tua, langsung dah uzlah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah gitu. Uzlah namanya tuh. Hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat setobat-tobatnya. Dia menyadari dirinya berarti dalam kesulitan. Dia menangisi kehidupannya yang gitu-gitu aja. Dia harus sadar tuh tentang uzlah.
Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang mau ditanyakan boleh gitu. Gimana? Ada lanjut uzlah ya. Lalu nomor 4 ialah poinnya niatnya taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Taubat. Gitu. Taubat, taubat, taubat. Taubat gitu. Nah, ketika uzlah sudah kita pahamin pelan-pelan, ketika waktunya, niatnya dengan guru atau tanpa guru, baru kita memasuki tafakur, renungan gitu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tafakur itu yang pertama tentang diri kita. Kita bertanya dalam hati, lihaza huliktu, untuk apa kita dicipta? Gitu. Dunianya sama akhirat banyakan mana kita? Yang pertama ada yang mengumpulkan hartanya, banyak-banyak bermegah-megahan, jam 8 sampai jam 5 kerja. Isyaratnya dia ngaku, walaupun lisannya nggak ngaku. Wah, gue mah nggak nyari duit, nggak gitu. Padahal sore dan malamnya lelah. Itulah orang-orang yang cinta dunia, walaupun dia nggak ngaku gitu. Yang nomor 2 ialah ada orang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hidupnya, jiwa raganya hanya dipersembahkan oleh atau untuk pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafakur ada yang disebut bahan renungan. Ini yang akan kita bahas, bahan renungan. Yang pertama ialah lihaza huliktu, untuk apa kita dicipta? Untuk apa kita dicipta? Jawabannya cuma 2. Untuk main-main atau untuk ibadah gitu. Yang mana kita nih? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk main-main, apa hanya untuk ibadah gitu. Ibadah nggak mesti sholat, ingat. Kerja juga ibadah kalau lillahi ta'ala. Dagang juga ibadah kalau lillahi ta'ala, nggak korupsi itu. Jangan bermindset sempit, ibadah harus sholat, tidak. Semuanya menjadi ibadah kalau niatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mana nih? Lihaza huliktu, kita diciptakan untuk main-main apa ibadah? Yang nomor 2 ialah bekal apa yang saya bawa ketika mati? Bekal apa yang saya bawa ketika saya mati atau meninggal dunia? Sudah jelas-jelas di yaumil barzah itu sangat ganas, sangat keram, sangat sempit, sangat gelap. Bekal apa yang saya bawa ketika mati? Ada 2 jawabannya. Amal yang soleh atau amal yang cacat atau rusak gitu. Amal soleh tentu dia dapat bimbingan daripada guru-gurunya, ulama-ulama, dan ulama dapat daripada Rasulullah SAW. Itu amal soleh gitu. Kalau amal cacat kayak tadi itu, beribadah tapi masih terselip riya, ujub, sum'ah, ingin didengar orang. Yang mana yang kita bawa? Amal soleh apa amal yang cacat? Yang nomor 3 ialah kenapa hidup saya gini-gini aja gitu. Jawabannya cuma 2. Saya malas atau saya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya malas kerjanya, saya malas sholat 5 waktunya, saya malas sedekah, saya malas bakti, saya malas begini. Ya udah, gitu-gitu aja hidupnya gitu. Atau dia rajin ibadahnya. Ada 2 tipe orang di sini nih. Jadi udah nggak ada lagi kata tapi.
Udah nggak ada lagi. Simple, kiri kanan, surga neraka, atas bawah, gitu, depan belakang. Kenapa hidup saya gini-gini aja? Apakah saya males atau saya rajin beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Yang mana nih kita nih, coba direnungin pelan-pelan. Yang mana kita? Apakah malas atau rajin ibadah? Ketika dia sudah bertanya di dalam hidupnya, dia bertanya lagi, sampai kapan saya begini? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Dia mau berubah atau dia belum tahu? Allah nggak bakalan ngasih ujian di luar kemampuan hambanya, nggak bakalan. Jadi misalnya gini dah, yang gampang. Kalau ente sedang sulit, apakah ente diem aja atau ente berubah, keluar nyari duit gitu, sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang mana nih kita nih? Udah kena yang mana nih? Yang pertama, untuk apa kita diciptakan? Main-mainkah atau ibadah? Yang kedua, bakal apa yang saya bawa nanti ketika mati? Amal solehkah atau amal cacat? Yang nomor tiga, kenapa hidup saya gini-gini aja? Apakah saya malas atau saya rajin ibadah? Atau yang nomor empat, sampai kapan saya begini? Belum tahu atau mau berubah? Yang nomor lima ialah pertanyaan apapun supaya kita bisa sadar diri gitu. Supaya kita bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah tahu susah, laganya selangit. Udah tahu susah, laganya kayak weli. Masya Allah, la quwata illa billah gitu. Saudara-saudara yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang rusak dapat diobatin dengan cara menyendiri dan tafakkur. Tidak ada manfaat mengasihkan diri kalau tidak tafakkur, gitu. Tidak ada manfaat tafakkur kalau tidak uzlah. Tafakkur dapat mengenali hakikat sesuatu, gitu. Pelan-pelan deh ngajinya deh, gitu. Sabar, gitu. Hati kita yang mana nih, coba diingat-ingat lagi. Apakah hati kita tenang atau gelisah? Kalau hati kita gelisah, tandanya kita mengalami kesulitan hidup, tandanya penuh dengan dosa dan maksiat, gitu. Poin-poinnya udah jelas tadi dikasih tahu. Nggak ada lagi cerita, nggak pernah tahu. Kalau memang nggak pernah tahu, ente-nya kali nggak mau tahu, gitu. Gimana? Adakah di sini yang kena? Mana orangnya? Gitu. Ya kalau nggak ngaku nggak apa-apa, gitu. Buat jadi bahan renungan masing-masing, terutama buat diri saya yang hina ini, gitu. Saudara-saudara yang melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya begitu. Alafu minkum. Saya mohon maaf bila mana saya salah kata dan dari tadi saya salah perbuatan juga yang menyinggung hati saudara, lebih-lebih yang ngaji, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dari ridhonya juga, gitu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ilahi lastulil firdausi ala